Shalom anak-anak teacher, semangat pagi, bagaimana kabarnya? Teacher harap semua baik-baik saja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang teks eksposisi. Nah, mari kita persiapkan buku kita belajar bersama-sama dari rumah. Tetap semangat! Sebelum kita memasuki materi kita harus mengetahui apa yang menjadi kompetensi dasar dalam pembelajaran kita. Mari kita pahami sama-sama kompetensi dasar pembelajaran ini. Baik anak-anak teacher mau bertanya, pernahkah kamu mendengarkan seseorang mengungkapkan pendapatnya tentang sesuatu? Misalnya, kamu mendengarkan seseorang menyampaikan perlunya menjaga kebersihan. Untuk meyakinkan pendengar, pembicara ataupun penulis perlu menggunakan argumen. Nah, itulah yang disebut dengan eksposisi atau teks eksposisi, yang di dalamnya terdapat pendapat atau argumentasi. Jadi, pengertian teks eksposisi merupakan teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan atau penilaian, bahkan ada saran, ajakan-ajakan tertentu pada khalayak. Nah, di sini ada tujuan teks eksposisi, merupakan untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dalam membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau suatu kejadian tertentu. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Tesis. Bagian ini merupakan bagian pembukaan dalam teks eksposisi yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi ini berupa alasan logis atau data hasil temuan, fakta-fakta bahkan pernyataan para ahli. Dengan istilah lain, bagian ini meliputi fakta dan opini. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Penegasan ulang bertujuan menegaskan kembali pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Berikut perbedaan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang pertama, fakta bersifat objektif. Fakta merupakan kebenaran yang telah terjadi dan diuji. Yang ketiga, memiliki data yang akurat dan jelas. Sedangkan opini bersifat subjektif, merupakan peristiwa yang belum terjadi, tidak memiliki data pendukung. Dapat kita perhatikan contoh dari fakta dan contoh dari opini. Ayo sama-sama anak teacher, dibaca dan dipahami ya contohnya. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, gaya informasi yang mengajak atau terpengaruh atas apa yang disampaikan. Yang kedua, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang ketiga, bersifat objektif dan natural. Objektif maksudnya hal-hal yang bersifat umum. Yang keempat, penjelasannya disertai data-data yang akurat dan bisa diyakini dan dipercaya. Unsur-unsur kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, pronomina atau kata ganti dibagi menjadi 2, pronomina persona kata ganti orang, contoh ia, dia, anda, kamu, aku, dan lain-lain. Yang kedua, pronomina non persona bukan orang, yaitu pronomina penunjuk seperti ini, itu, sini, sana, dan lain-lain. Pronomina penanya, contohnya apa, di mana, siapa. Yang kedua, nomina dan verba.
Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat kedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya. Ada yang berbentuk nomina dasar dan nomina turunan. Contoh dari nomina dasar: gambar, meja, rumah, pisau, dan lain-lain. Sedangkan nomina turunan, contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi merupakan kata tugas yang menggabungkan dua klausa, kalimat atau paragraf. Contoh, dan, atau, tetap, sesudah, setelah, dan lain-lain. Berikut langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik. Langkah yang pertama harus dilakukan di saat membuat teks eksposisi, yaitu menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada saat menulis kita lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan kita. Yang kedua, menentukan tujuan. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kalian harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada si pembaca. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, dan internet. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Sebelum mulai menyusun karangan eksposisi, hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Dengan adanya kerangka, memudahkan kalian dalam mengembangkan kebahasaan sesuai dengan batasan-batasan kerangka pada karangan. Yang kelima, pembahasan berdasarkan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. Oke anak-anak teacher, mari kita perhatikan dan kita baca sama-sama teks eksposisi berikut ini. Oke anak-anak teacher, yang menjadi tugasnya kamu kerjakan ungkap persepsi 1 buku paket halaman 45. Cukup sekian pembelajaran kita. Teacher ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.